Kalau saya boleh bilang, ini merupakan smartwatch terbaik dari seri Advance terbaru. Biarpun dia terbaik, bukan berarti tidak ada kekurangannya ya. Di video ini saya akan tes beberapa fitur dan membagikan pengalaman saya menggunakan smartwatch Advance ini kurang lebih 3 harian. Pertama lihat, yang ada di pikiran saya tuh paling fiturnya atau aplikasinya sama lah ya, seperti smartwatch kebanyakan di harga yang sama. Tapi smartwatch Advance yang satu ini berbeda ketika saya sudah tes. By the way, untuk di dalam paket penjualannya juga terlihat lengkap. Ada bonus strap stainless steel, warnanya full black. Cuma ini glossy ya, bukan black matte gitu. Alat pengecil rantai strap juga disediakan. Dan kita bahas untuk kelebihannya terlebih dahulu atau yang saya suka dulu. Untuk dari segi desain terlihat ini sporty ya, keren abis. Ya sporty karena dia punya warna nih full black. Dan desainnya kalau menurut saya pribadi terlihat mirip seperti jam tangan branded gitu ya. Tahulah ya, seperti Hublot. Bobot beratnya sendiri kalau menurut saya ini lumayan berasa. Saya timbang untuk smartwatch-nya aja ada di 49,4 gram, dengan rubber strap di 68,7 gram, dan dengan strap stainless-nya ini 129,3 gram. Ini kalau saya menggunakan strap rubber aja sih udah cukup lumayan lah. Strapnya juga ini nggak terlalu tebal banget ya, dan lentur. Untuk smartwatch ini diameternya juga terbilang besar dan tebal. Saya ukur di pinggir case-nya aja nih ya, 13 mm lebih. Di bagian tengah dekat sensor heart rate 14,62 mm, diameternya 49,42 mm. Lak-tulaknya ini dari ujung ke ujung case 54 mm dengan strap ini lebarnya 22 mm. Untuk case materialnya terbilang solid banget, padat gitu ya, aluminium dan di bagian back case dari plastik, cuma menurut saya ini glossy ya, jadi bisa meninggalkan fingerprint. Lalu untuk dia punya build quality-nya di bagian display dia tidak dituliskan menggunakan tipe apa ya. Untuk tombol-tombolnya seperti crown button dan juga press button ini terbilang sangat clicky, presisi, dan saya merasa untuk haptic feedback-nya itu berasa getarannya cukup baik dan bagus. Untuk di bagian layar juga ini displaynya cakep. Dia sudah memakai panel AMOLED yang tertulis di bagian ukuran displaynya besar, resolusinya besar, dan kecerahan layarnya saya tes di outdoor ini terlihat jelas banget sampai flicker-flicker gitu ya di kamera saya. Aslinya mah enggak. Tapi tidak tertuliskan untuk display brightness-nya ini menyentuh berapa nits, tidak tertulis sayangnya. Bagian tema atau view UI saya tes swipe kiri, kanan, atas, bawah. Ini saya merasanya cukup smooth dan ada licin-licinnya gitu guys di bagian layarnya ini. Mantap sih menurut saya ya. UI-nya juga ringan dan lagi dia punya tema atau view UI ini tersedia cukup banyak. Kalau saya lihat untuk tema view UI-nya sendiri tersedia sampai 9 pilihan di smartwatch Advance terbaru ini. Banyak bener ya. Lalu yang bikin beda selanjutnya di bagian menu shortcut kalau saya swipe ke bawah gini ya tampilannya seperti ini cukup banyak menu shortcut yang ditampilkan di bagian menunya ini. Cuma saya lihat dia tidak ada atau tidak bisa diganti atau di-custom ya, di menu shortcut-nya ini tidak bisa ditambah. Untuk kecerahan layarnya sendiri kalau saya cek waktu layar aktif atau screen time off, ini bisa sampai 30 detik aja, nggak bisa terlalu lama ya, tidak bisa sampai 1 menitan. Buat yang nanyain kecerahan layarnya ini ada auto brightness atau tidak, jawab saya ini tidak ada. Jadi dia model custom atau di manual gitu, di slide sendiri. Untuk always on display pastinya ada karena dia sudah AMOLED. Nah, yang bagian AOD ini saya cukup suka juga nih. Terbilang cukup banyak ya untuk pilihan. Dia ada digital 2, lalu pointer juga disediakan 2 bawaan smartwatch-nya. Tidak sampai di situ, kita bisa aktifkan dan juga bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Ini keren sih menurut saya. Lalu dia punya always on display bisa menyala 24 jam atau non-stop lah ya, terhitung nih all day. Kemudian yang paling minimalnya ini saya bisa aktifkan di 5 menitan waktu layar menyala. Cuma kalau di waktu yang gini kan tidak bukan AOD ya berarti ya. Layar untuk dibekap mati atau screen off ini bisa ya, keren dah. Dan saya coba tes raise to wake ini bisa menyala, dia punya tampilan layarnya sekalipun AOD-nya ini aktif. Untuk watch face bawaan dari smartwatch sendiri terbilang banyak. Ini keren-keren sih watch face-nya, terutama yang watch face analog ini ya. Tuh bisa dilihat animasinya. Smooth banget. Ini naga-nagaan gini ya, muter-muter gitu. Biasanya kalau tipe smartwatch di harga segini ini agak berat ya animasinya tuh bisa dilihat. Dia punya seperti arloji, mesin arloji yang memutar gitu ya, keren sih ini animasinya. Dan saya merasa juga untuk UI-nya bagus, smooth, ringan terutama ya. Analog watch face detiknya juga menyapu, pokoknya keren deh ini. Kalau kita masih kurang dengan watch face bawaan dari smartwatch-nya, kita bisa download aplikasinya di sini menggunakan
On Wear Pro. Jadi bukan dari si Advance sendiri aplikasinya ya. Ini aplikasi ini saya baru coba ya dan berasanya bagus. Mungkin hampir setara bagusnya dengan seperti FitBuying. Ketika waktu pertama pairing dengan smartwatch dia meminta verifikasi. Lalu yang saya lihat di pengingat panggilan ini kalau saya cek dia ada mode untuk balas cepat melalui teks seperti ini. Jadi kita bisa custom juga nih untuk teks yang mau kita bikin template ya untuk membalas pesan langsung ketika ada telepon masuk. Kemudian dia juga ada yang namanya fitur toko aplikasi. Ih, keren bener. Saya baru nemuin nih smartwatch aplikasinya menggunakan tipe ini yang terlihat lengkap juga ya fitur di aplikasinya sendiri. Salah satunya yang lagi populer nih ChatGPT kita bisa klik dan ini bisa kita install ya. Tinggal menunggu aja ini cukup cepat instalasinya, downloadnya ya, bisa dilihat. Salah satunya kita tes aja langsung, kita slide ke kanan, ini memunculkan dia punya tampilan untuk ChatGPT-nya, kita klik aja ya. Dan di sini suruh tekan tombol rekam untuk memulai perekaman. Oke, lihat di sini muncul yang namanya Bixby. Oh, jadi saya harus login dulu menggunakan Bixby ya. Mungkin kalau iPhone dia menggunakan Siri. Ya mungkin bisa lengkapnya itu bisa cek di YouTube-nya Rizal Fauzi ya, dia ada tes untuk mode ChatGPT-nya. Untuk watch face yang disediakan dari aplikasinya sendiri nih saya lihat banyak sekali ya untuk pilihannya dikategorikan juga seperti ini klasik, dinamis, dan yang lainnya. Dinamis nih keren loh, yang tadi saya udah download beberapa ya, dan smartwatch-nya bisa menampung sampai 3 pilihan watch face saya download, ini bisa loh. Keren dah. Lalu kita lihat untuk di bagian bawah ini ada setting menuju ke aplikasi pihak ketiga seperti Google Fit maupun Strava. Ini cakep ya. Jadi nggak kalah lah dengan FitBuying. Untuk fungsi-fungsinya dari tombolnya ini yang paling atas sudah pasti masuk ke menu utama lah ya. Dan kita lihat untuk fitur-fiturnya yang terutama nih olahraga. Olahraga nih banyak pilihannya olahraga, keren dan kita masih bisa setting di bagian klik tombol 3 titik ini ya di pinggir. Di sini kita bisa setting langkah dan yang lainnya. Untuk GPS sudah pasti ready, dia tersedia dan tapi tidak tertulis ya. Oke, dia terdengar ada suara gitu. Yang saya lihat di deskripsi produk GPS ini saya tidak tahu ya untuk positioning sistemnya menggunakan GPS berapa satelit dan tampilan menu olahraganya saya bisa tampilkan seperti ini. Dia tidak ada root back. Untuk di slide ke kiri ini bisa menampilkan Bluetooth music dan di sini ada pengaturan volume bawahnya, kemudian bagian pinggirnya ini kita bisa atur lagi nih, seperti memutar musik dari mode smartwatch-nya atau dari smartphone. Selain tombol di atas, kita juga bisa gunain tombol yang bawah ini untuk masuk ke mode cepat pintas olahraga seperti ini. Untuk Bluetooth call udah pasti ready di smartwatch Advance ini, saya tes saya sambungkan ke smartphone Android Samsung A55. Ini smartwatch bisa menjawab atau mengangkat telepon langsung dari aplikasi WhatsApp Call. Seperti yang tadi saya bilang, dia bisa membalas chat ya, template teks ketika tidak sempat untuk mengangkat telepon, kita bisa kirim teks pesan singkat. Untuk notifikasi chat masuk, saya lihat ini karakter pesannya cukup lumayan, tidak terlalu banyak, tidak sedikit juga, cukup aja gitu. Kemudian saya perhatikan fontnya juga bagus, tidak besar, tidak kecil, dan terlihat untuk nama pengirim digabung dengan pesan teks ya. Untuk fitur kesehatan, smartwatch dari Advan ini diperkelompokkan seperti heart rate, SpO2, dan stress level. Semuanya bisa berjalan di background belakang, saya udah tes, di bawah tidur ini smartwatch masih bisa merekam ketiganya. Advan On Pulse juga memiliki fitur deteksi sekali klik, mirip seperti smartwatch dari brand sebelah yang punya beberapa fitur menjadi satu ya. Untuk fitur sleep data, ini saya juga cukup suka nih, dia punya tampilannya lumayan terperinci dan kita bisa lihat detailnya di sini ya. Tidur ringan, tidur REM, dan bangunnya. Tetapi yang saya cari di sini untuk skor tidur saya tidak ketemu, tidak ada, hanya ada waktu tidur aja 5 jam 14 menit. Kalau saya cek juga di aplikasinya terlihat standar aja ya untuk pemberitahuan sleep datanya seperti ini kita bisa lihat dan kita bisa slide seperti ini. Untuk rincian sleep datanya juga cuma seperti ini aja, terbatas. Fitur-fitur lainnya seperti jam, alarm, stopwatch, timer, breathe, ini cuaca juga tersedia di smartwatch ini. Center ini hanya dia punya layar memutih ya, dan dia tidak ada center fisik. Kemudian Fine Phone udah pasti ada, remote kamera, saya tes, dia masih menggunakan timer waktu penghitung mundur ketika di-tap dia punya smartwatch-nya ya. Jadi tidak langsung klik memulai. Dan di sini juga tidak ada pilihan untuk menghilangkan timernya. Fitur seperti kalkulator ada, kalender juga ada.
Oh, ini untuk mengeluarkan air yang kita pakai untuk berenang atau kehujanan gitu ya, terkena air smartwatch-nya kita bisa keluarkan melalui fitur yang namanya drain. Tapi saran saya tetap, kalau untuk renang sih mending lepas aja ya, sayang, soalnya dia ada lubang speaker dan mic. Walaupun tertulisnya dia sudah ada water resistant-nya. Untuk perekaman, di sini tinggal kita tap aja dan dia punya tampilan seperti ini, bisa untuk merekam suara ya, keren ya. Untuk fitur yang sudah saya install dari aplikasinya, OnWear Pro, bisa muncul di smartwatch ini. Dan tinggal kita pakai ya, kita klik, lalu dia memulai. Untuk informasi lebih lanjut soal ChatGPT ini di YouTube-nya Rizal Fauzi juga sudah dites, bisa lihat di sana. Untuk baterai kapasitasnya terbilang besar nih, 420 mAh. Dan selama pengetesan saya menggunakan AOD-nya menyala satu harian, smartwatch Advan ini turun sampai 66%. Ini lumayan berasa ya, dia punya baterainya turunnya. Biasa yang udah pernah saya tes atau coba, paling banyak itu turunnya sampai 44% aja di smartwatch lain, dengan AOD aktif pula. Yang saya merasa cukup baik di pengecasannya aja nih, lumayan cepat pengisian dayanya. Untuk harganya sendiri bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu, saat saya mau buat video ini sudah saya screenshot harganya di 836 ribuan, dan dia bisa berubah tadi pagi ya, saya cek itu di 900 ribuan. Mungkin nanti di tanggal kembar akan berubah lagi bisa lebih murah, siapa tahu ya, ditunggu aja. Dan dia juga sudah pastinya bergaransi 12 bulan, Advan, Indonesia. Oke, kesimpulan dari saya selama pemakaian saya kurang lebih 3 harian dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama saya kurang suka dengan model strap bawahnya ini ya. Saya merasa ini cukup lentur, pakai banget bisa dilihat tuh. Beuh, saya merasa bagaimana ya, kurang enak aja ketika memakai buru-buru itu suka meletot-meletot gitu guys. Dan juga cukup panjang dia punya tali strapnya mengingat lengan saya ini kecil ya, lengan lingkarannya coming soon. Di bagian case, back case dan juga di bagian layarnya saya merasa ini bisa meninggalkan fingerprint. Soalnya kalau kita lihat untuk di bagian case, back case, maupun di layar dia semua serba glossy gitu ya. Cuma yang di bagian ininya aja nih, case pinggirnya dia matte ya. Kalau di bagian atasnya ini semua glossy. Di always on display dia tidak bisa menggunakan tap to wake, jadi hanya raise to wake aja ya. Lalu kalau kita aktifkan AOD-nya terus-menerus, boros banget baterainya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, biasa setahu saya yang paling boros itu smartwatch turunnya satu harian ketika AOD aktif, sekitar 44 persenan. Lalu menu pintas, biasa kan di shortcut ini ada ya, untuk menu pintas menuju always on display, tetapi di smartwatch Advan ini tidak ada. Jadi kita harus masuk ke dalam setting, lalu pilih tampilan. Nah, di bagian bawah ini baru kita bisa aktifkan AOD-nya. Menu tema atau view UI terbilang banyak, tetapi tidak bisa di double klik dari menu tombol crown ini. Ya, dia tidak bisa guys. Jadi hanya bisa melalui dari menu shortcut aja, kita slide ke bawah. Dan dia ada di tengah-tengah ini, tinggal tap-tap aja untuk mengganti tema atau view UI. Untuk di bagian fitur GPS yang udah saya lakukan, di sini kita lihat dia punya tampilan mode GPS outdoor-nya, olahraga. Terlihat dia punya garis seperti GPS-nya ini udah saya tes. Dia loncat ya guys, keluar dari jalur dan terlihat tidak pada posisinya garisnya ini. Masa bisa begini? Berbeda banget seperti smartwatch yang udah saya tes kemarin di harga 500 ribuan, itu lebih bagus si Skame B77 ya, kalau menurut saya pribadi. Lalu yang tidak ada di smartwatch Advan ini fitur-fitur outdoor-nya seperti kompas, barometer, altimeter, dia tidak tersedia di smartwatch ini.